kalau emang mau ke luar negeri, sebenarnya yang step pertama mau dilihat itu sebenarnya negaranya. Mau ke negara mana? Tapi sebenarnya tujuan ranking ini tuh apa sih sebenarnya? Dia itu walaupun nggak di secara ranking QS nggak tinggi, tapi secara secara fasilitas dia itu kerjasama sama Nvidia. Sebagai acuan boleh, tapi jangan dijadiin utama gitu. Jadi memang harus dilihat lagi per kampusnya itu, ini kelebihannya apa sih kampus ini gitu. Selamat datang di Kapok. Harus ada biar belajar. Kemarin laki gue nanya, apaan sih maksudnya harus ada biar belajar, harus ada biar belajar. Apa ya? Ada masalah apa dia? Tahu. Panggil lagi lu di sini. Coba. Ayo datang. Kita jelasin ya. Iya. Karena kan biasanya orang abis kapok tuh, jadi dia jadi gue nggak boleh ngelakuin ini, jadi dia nggak ngelakuin lagi kan. Ada pelajaran yang bisa diambil. Jadi adanya kapok ini ya biar teman-teman belajar. Oh gitu. Gile. Ini untuk kalian semua nih ya, yang lagi nunggu, di sana ya, itu dia pengertiannya kenapa harus ada kapok biar belajar. Jadi teman-teman juga harus nonton kapok biar belajar. Ya, habis ini ikut kelas, jangan lupa semua ikut kelas di sini ya. Jadi nanti kita ada silat, ada mecahin botol, taekwondo, ada apa sih sebenarnya? Gilang, lu kan ngurusin kampus-kampus luar negeri, bener gak sih? Betul. Idih, sedep banget. Jadi lu yang ngurusin pembangunan itu. Gue mandor. Jadi sebenarnya kerjaan lu tuh apa sih? Ya ngurusin yang gemuk. Ya serius. Jadi apa? Yang gue urusin itu mulai dari admission. Jadi konsultasi dulu nih kira-kira. Kak, aku cek Kak, gue panggil Kak ya? Enggak sih, kadang ada yang Lang, ada yang Bre, Min. Bro, Min mau kesini Min gitu. Gue berasa Sarimin gue. Jadi apa yang bisa dibantu? Topeng. yang main drum. Jadi yang gue bisa bantu itu mulai dari konsultasinya dulu. Kira-kira Lang, gue mau ke kampus ini. Kira-kira butuhnya apa ya? Enggak ada yang manggil Gil gue. Ada beneran. Gil. Gue kayak apa gitu ya? Ya udah, jadi lu ngapain? Jadi misalnya ada yang mau ke universitas apa yang even kita partner ataupun tidak partner, itu gue bisa bantu untuk misalnya syaratnya apa aja, IELTS atau TOEFL berapa, yang mereka harus siapin apa aja, dokumen-dokumennya itu bisa. Itu dari konsultasinya. Nah, terus nanti setelah oke deh mau ke sana gitu, gue urusin proses admissionnya. Admission itu ya submit, mulai dari bikin akun si application portal yang di kampusnya, terus submit semua dokumennya. Nanti gue akan minta dia untuk ngecek gitu. Jadi biasanya memang prosesnya itu kita bikinin email baru, jadi biar email itu khusus untuk apply ke si kampus ini. Jadi dia bisa akses emailnya, gue pun bisa akses emailnya. Jadi dua-duanya bisa akses bareng-bareng. Tapi memang karena kalau buat yang S1, S2 itu kan mungkin yang S1 mungkin yang bachelor anak SMA ini dia kan masih belum tahu banget. Terus juga sibuk sama persiapannya. Yang S2 juga mungkin lagi sambil kerja. Jadi gue bantuin untuk ngecekin biar mereka tuh sesuai sama kriterianya. Betul, dan lebih ringan juga. Jadi nggak perlu repot. Gue abis ini ngapain lagi ya? Gue abis ini harus nyiapin apa lagi ya gitu. Jadi gue yang bantuin untuk ngecekin. Pembantu lah. Kenapa gue setuju? Nggak apa-apa. Ya, gue membantu untuk kesuksesan mereka. Kalau mereka sukses kan gue juga akan bangga. Bukan siapa-siapa gue sih. Tapi gue bangga. Kalau misalnya ada yang selamat ya udah nih, gue sampai merinding loh, kadang suka ini. Misalnya gue kan bisa buka emailnya ya. Iya benar merinding. Abis itu gue ke WC. Udah merinding gitu. Tapi nggak beneran. Jadi ada yang kan gue bisa akses emailnya nih. Wah email dari misalnya NUS gitu.
congratulations, you are granted letter of offer dari kita. You can get either itu walaupun conditional offer atau udah unconditional offer, itu bangga sih gue bacanya. Seakan-akan itu tuh gue, wih gue dapet gitu loh, padahal buat mereka. Gitu. Terus gue denger tentang kampus-kampus ini tuh emang ada rankingnya ya? Ada. Maksudnya tuh ranking gimana sih? Ranking, jadi ini tuh juga buat acuan si siswa. Jadi kalau apa namanya? Ini rankingnya ranking dalam hal apa? Banyak, yang dinilai itu banyak, memang kriterianya itu banyak. Jadi kayak misalnya dari segi akademiknya, dari segi apa namanya lulusannya, berapa persentasenya, terus apa namanya kalau kita mah mungkin nangkapnya kayak sekolah unggulan atau bukan gitu kali ya? Iya kayak gitu. Oke. Tuh. Terus siapa yang kasih ranking itu siapa? Lembaga rankingnya tuh banyak ya. Jadi ada QS, itu Coakley Simmons. Itu di apa ya? Pendirinya itu adalah Nunzo Coakley. Dia mendirikan QS ini dari tahun 90 untuk sebenarnya itu untuk provide info buat calon-calon mahasiswa yang mau kuliah di luar negeri. Nah, akhirnya mereka buat ranking berdasarkan kriteria-kriteria mereka itu. Jadi untuk ranking pertama nih sesuai dengan kriteria kita, ini ada di yang pertama misalnya Stanford, Harvard gitu-gitu. Ini berarti beda negara, beda rankingan lagi atau dari seluruh dunia QS rankingnya itu satu? Semua dunia. Oh, seluruh dunia. Jadi misalnya peringkat 1 bisa dari UK, peringkat 2 dari US, peringkat 3 dari gitu. Tapi ada juga dia yang per regional. Misalnya untuk regional ya tapi sama sih, maksudnya based on yang dunia itu. Jadi yang pertama dari US, UK gitu misalnya. Nah, dari yang UK itu kalau misalnya yang QS-nya berdasarkan regional UK, itu ya berarti yang pertama itu siapa. Yang kedua yang di bawahnya itu sama aja sih. Dan itu juga bisa by subject juga, Mel. Jadi subjeknya ada yang bisnis, ada yang engineering gitu-gitu. Itu ada juga. Jadi yang mau misalnya lu gue mau ambil jurusan teknik nih, yang paling bagus di mana ya, itu bisa dicek. Nggak usah based on university doang, tapi based on subject yang terbaik siapa, karena beda. Jadi ada kriterianya dong. Betul. Oke. Nah, ini berarti yang di rank sama si QS ini kampusnya secara umum, bukan fakultasnya. Bukan, kampus secara umum. Tapi ada tuh ranking fakultas gitu ada? Ada, itu yang by subject tadi. Oh iya benar. Engineering, ada yang bisnis, ada yang apa. Nah, selain QS, biasanya orang-orang Indonesia itu bisa ngelihat juga dari QS atau Times Higher Education atau THE, terus dari Financial Times, terus The Economist, terus ada apa lagi ya? Forbes. Oh ya, Forbes, gue tahu Forbes. Karena majalah juga ya. Tuh, terus ada juga Arwu. Apa itu? Academic Ranking of World Universities. Academic Ranking-nya itu juga sama. Tapi dikenal juga sebagai Shanghai Ranking. Jadi kalau misalnya buka search di Google nih, Arwu Ranking gitu, nanti dia website itu Shanghai Ranking gitu. Tapi ini kali ya, mungkin nggak jauh-jauh kali ya, maksudnya kayak si QS sama Forbes sama Arwu tadi nggak jauh-jauh lah yang disebutin si universitas-universitas itu juga. Ya, mostly gitu. Karena ya memang nggak bisa dipungkirin ya. Maksudnya penilaiannya kan mirip-mirip nih. Jadi ya mereka ngeliatnya sama-sama aja mirip-mirip gitu. Oke. Karena ada beberapa company, kita kan juga megang handle company ya, project company gitu. Itu mereka biasanya ada ininya, Mel, ada list. Jadi misalnya dari company ini, gue mau yang top 50 QS. Iya, sebagai rekomendasi mereka juga lah ya. Betul. Jadi karyawannya ini ya cuman boleh bisa masuk di approve scholarship-nya itu yang masuk di top 50 QS. Tapi QS itu sebenarnya nggak terbatas pada angka 50 doang kan? Banyak banget. BINUS bahkan Universitas Indonesia itu masuk QS juga. Masa? BINUS, gitu. UI itu masuk QS ranking juga. Termasuk Indonesia ya? Karena kan all around the world ya? Iya, all around the world. Tapi kalau Universitas Indonesia karena memang rankingnya agak jauh di bawah, jadi biasanya itu dia let's say 250 sampai 300 berapa. Nah itu
peringkatnya sama semua. Oke. Jadi nggak ada exact ranknya berapa. Ngerti. Tapi bukan berarti semua kampus di seluruh dunia ini akan masuk QS ranking dong? Nggak semua. Nggak semua. Berarti kampus-kampus yang bisa masuk ke QS ranking atau lembaga-lembaga lain ini yang di-considered bisa masuk ke kriterianya mereka, itu ya memang yang punya nilai plus, walaupun mereka maksudnya nomornya tuh 200-an ke bawah gitu ya. Oke lah. Dan itu juga kalau misalnya teman-teman cari ada juga yang misalnya nih kok SPJ misalnya kita ada partnership sama SPJ, kok SPJ nggak ada di QS ya atau HALT nggak ada di QS gitu. Itu mereka karena masuknya itu nggak harus dari QS, karena QS itu universities. Jadi ada lagi yang ranking untuk business school. Business school karena mereka kan spesifik ya. Betul. Jadi kalau business school ya masuk HALT masuk, SPJ masuk. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya nyari, wah SPJ atau HALT nggak masuk ke QS nih, berarti nggak diakuin nih misalnya. Enggak. Itu karena kriterianya beda. aja, sortirnya aja kita Betul. harus setting lagi gitu kan. Nah, apa yang terjadi dengan universitas-universitas yang nggak masuk ranking di lembaga-lembaga ini? Kalau nggak ada di QS mungkin ada di ranking lain. Oh, berarti sebenarnya semua kampus pasti ada di ranking Pasti lain. ada. Cuman ya memang ada kriteria sendiri, maksudnya gini loh. Kira-kira nih nilai segini, nilainya dia itu udah cukup belum masuk ke rankingnya QS gitu. Kalau universitas biasanya masuknya QS, tapi kalau business school itu memang masuknya kayak ke Economist, Financial Times, Forbes gitu. Oke. Jadi tidak ada satu kampus pun yang tidak masuk ke dalam penilaian si lembaga-lembaga ini. Betul. Baik. Tapi memang dia ada batasannya. Kayak mungkin kampus gue yang lama mungkin nggak masuk. Nah, itu kenapa? Karena nggak, maksud gue apa yang terjadi dengan kampus itu? Ya nggak masalah, ya nggak kelihatan aja. Cuman ya karena masih kurang aja, masih perlu ditingkatkan lagi. Betul, lah istilahnya. Improve lagi ya, bisa naik supaya bisa menjadi rekomendasi gitu ya. Betul. Kalau sekarang di Indonesia juga ada yang masuk. Banyak juga yang Indonesia yang masuk ini kok, masuk QS ranking ada UI. Tapi kayaknya emang yang paling sering disebut QS ya. Ya, memang acuannya sekarang ini kebanyakan QS. Tapi kenapa begitu ya? Mungkin lebih ke branding sih Mel sebenarnya. Brandingnya QS itu gede banget ya. Gitu, karena mereka juga kan suka tour ya, QS MBA tour, QS Masters tour. Iya betul. Gitu, jadi brandingnya mereka yang lebih kuat. Itu maksudnya mereka branding gitu tuh supaya apa? Oh, mereka mungkin rekanan sama kampus-kampus tersebut kali ya? Betul, dan QS itu juga sebenarnya mereka bisa bantu partnership juga sama kampus-kampus itu. Oh, gitu. That's why. Oke. Gue udah tadi mikirin profitnya apa ini lembaga-lembaga ini ranking-ranking gitu kan? Kayak independen gitu ya? Enggak, mereka juga ada kerjasama juga sama kampusnya. Gitu. Ada beberapa kerjasama kampus. Jadi misalnya gue mau masuk ke nggak ada di Kaplan misalnya, terus gue cek di QS, ternyata QS ini kerjasama nih, partnership. Gue bisa minta tolong mereka untuk bantuin admissionnya. Berarti sebenarnya itu kompetitor lu juga dong dari QS? Bukan kompetitor sih sebenarnya. Jadi kalau kita kan agent, sedangkan kalau QS ini bisa disebutin? Boleh. Kalau mereka itu ya jatuhnya master agent. Gitu. Oh, ini ada info baru nih dari Mas Deden. Jadi untuk UI itu masuknya di 237, ranking 237. Nah, di bawahnya itu ada Gajah Mada University Jogja itu di 263. ITB itu masih stabil, dia di 281. Unair Surabaya itu 345. IPB itu 489. Nah, udah bawah-bawah itu udah mulai in between. Jadi misalnya kayak 621 sampai 630 itu ITS masuk. Terus 661 sampai 670 itu Unpad. Undip itu masuk di 791 sampai 9800 dan seterusnya. BINUS masih 1001-an. Telkom, Unhas, Unsemar, UNS, Atmajaya, UII, banyak ternyata. Tapi memang untuk dari secara skor itu kalau UI kan ada skornya itu 40,9. Kalau yang di bawahnya itu yang kayak udah in between itu dia masih not available. Gitu. Ini banyak. Oke. Tapi sebenarnya tujuan ranking ini tuh apa sih sebenarnya?
tujuan untuk ini aja, untuk biar apa namanya si mahasiswa ini dapat apa ya, dapat acuan lah gitu. Oh, kalau gue masuk ini karena dilihat secara lembaga ranking itu, oh ininya paling bagus nih, ya jadi acuannya lah gitu. Gue kalau masuk MBA yang bagus mana sih yang sekarang gitu loh, jadi ada acuannya. Jadi nggak sembarangan, oh gue mau masuk ini misalnya nggak usah sebut nama lah ya, kampus A misalnya, oh ternyata pas di IKS rankingnya lebih di bawah itu juga, jadi itu jadi acuannya kira-kira. Oh ya, ngerti ya. Tapi kadang gini juga Mel, ada beberapa kampus ya yang kayak di US itu, forget the name, dia itu walaupun nggak di secara ranking QS nggak tinggi, tapi secara apa ya, secara fasilitas dia itu kerjasama sama Nvidia, bahkan dia pusatnya itu Nvidia, penelitian Nvidia itu di kampus itu, gitu loh. Jadi nggak sebagai acuan boleh, tapi jangan dijadiin utama gitu. Jadi memang harus dilihat lagi per kampusnya itu, ini kelebihannya apa sih kampus ini gitu. Faktor-faktor yang lain lah selain dari lembaga-lembaga ini, itu apa lagi? Betul. Ya kan? Dia masih ada follow up risetnya lah istilahnya. Betul, karena kan memang QS ini acuan nih. Oh, dia terbaik kenapa nih? Karena mungkin employability-nya lebih tinggi, terus salary-nya lebih tinggi kalau misalnya lulusan sana gitu. Itu bisa juga dijadiin tinggi gitu loh. Jadi kalau apa namanya nih, kalau gue cek ya apa aja yang di ranking itu ya pendapatan itu juga bisa. Terus proporsi mahasiswa internasionalnya itu berapa banyak gitu. Karena kan itu jadi ini ya, jadi patokan juga. Oh, mahasiswa internasional ini banyak yang sini, berarti favorit nih. Lumayan inceran. Betul. Terus juga proporsi dosen internasional juga, jadi kan multicultural dari pengajarannya gitu. Kerja sama industrinya kayak partnership, lu kerja sama company apa nih, itu dilihat juga. Terus juga kerja sama internasionalnya untuk risetnya itu banyak. Jadi banyak yang dilihat secara kriteria. Wow. Ya, jadi intinya adalah kalau kita mau, salah satu faktor yang paling terpenting, yang paling fundamental untuk sebelum kita belajar ke luar negeri, kita harus menentukan dulu kampusnya dari mana, betul kan? Betul. Berarti itu kita bisa pakai acuan either dari QS atau dari Forbes atau dari apapun itulah lembaganya, itu kita bisa jadiin bahan acuan pertama, step pertamanya itu. Terus nanti baru adain lagi follow up risetnya tuh, dari misalnya fasilitasnya apa, dosen pendukungnya gimana, ya kan, rata-rata nilainya juga berapa, kayak gitu-gitu kan. Tuh, tapi kalau emang mau ke luar negeri, sebenarnya yang step pertama mau dilihat itu sebenarnya negaranya. Mau ke negara mana? Oh iya, bener juga sih. Kalau nggak kita nggak tahu misalnya kemana. Iya, kalau misalnya wah yang bagus-bagus cuma di US UK lagi, duit gue nggak cukup. Atau gue harus punya IELTS segini gitu, nggak cukup. Ya, maksudnya jadi kalau mau memang negaranya dulu. Misalnya ya nggak taunya yang pertama di Yugoslavia. Makanya bahasanya bagaimana nih gue? IELTS gue percuma katanya. Oh iya, gitu. Bener sih. Jadi ya memang negaranya dulu pilih, terus nanti setelah negaranya ada, boleh lihat di lembaga-lembaga ini kira-kira yang mana. Nah setelah misalnya ini kurang, oh ini ada yang sesuai kriteria nih, nah baru dicek kira-kira sesuai kriteria itu cocok nggak sama pilihannya gitu. Mungkin dari segi apa namanya, pembelajarannya, modulnya seperti apa, itu kan bisa dicek juga di website. Oke, that's good insight ya. Semoga menolong untuk kalian-kalian yang memang punya pikiran mau ke luar negeri. Jadi ya the first thing first, sebelum prep semuanya itu mesti pikirin dulu negaranya. Negaranya dulu. Oke. Alright, thank you very much for listening to us and see you again next episode. Bye.